Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat rak menggunakan besi holo, bisa untuk rak buku ataupun rak sepatu. Untuk kaki-kakinya kita akan menggunakan yang ukuran 3,5 dan untuk jari-jarinya atau rangkanya kita akan menggunakan ukuran 2x2. Untuk memotong besi holonya kita bisa menggunakan circle gergaji. Yang pertama, buat pola menggunakan penggaris dan spidol atau marker karena kita akan menggunakan teknik adu manis nantinya. Pola ini bertujuan untuk memudahkan proses pemotongan. Jangan lupa dikunci besinya saat memotong agar tidak loncat ke kepala Anda. Lalu kita lanjut ke proses pemotongan menggunakan gergaji circle. Jauhkan mata Anda dari arah percikan besi karena ini bisa melilipi atau melukai mata Anda. Jika arahnya kebetulan mengarah ke mata Anda, lepaskan saja circle gergajinya. Setelah proses pemotongan, haluskan ujung besi yang telah terpotong agar tidak melukai tangan dan keluarga tercinta Anda dan membuat besinya terkesan lebih rapi. Baik, lanjut ke proses pengelasan. Oke, untuk kaki-kakinya, untuk ngelas pertama kali, dilas cukup sedikit aja agar nanti kalau ada salah ukur, kita bisa lebih mudah untuk mengubahnya. Dan gunakan penggaris siku untuk mengukur sambungan agar lebih presisi. Setelah yakin, kita bisa mengelas keseluruhan dari ujung-ujung besinya. Lakukan proses yang sama di ujung yang satunya. Dan jangan lupa untuk gunakan penggaris siku. Setelah membuat kaki-kakinya, kita akan membuat jari atau rangkanya menggunakan besi holo ukuran 2x2. Kita ukur dan kita buat pola atau penanda untuk memudahkan proses pemotongan. Selanjutnya, kita potong dan buat jari-jari sebanyak yang kita butuhkan. Setelah memotong besi 2x2 untuk jari-jari sebanyak yang kita butuhkan, lanjut ke proses pemasangan jari ke kaki-kaki. Gunakan palu kecil seperti ini untuk menyesuaikan posisinya. Jangan lupa diukur menggunakan meteran untuk memastikan posisinya telah sesuai dan pas. Mantap! Setelah dirasa yakin dengan posisi jari-jarinya, kita bisa mulai mengelas secara keseluruhan. Mulai dari jari yang di bagian tengah, kita las secara keseluruhan, mulai dari sisi luarnya ataupun sisi dalamnya. Lalu lanjut ke jari yang bagian atas. Lakukan hal yang sama seperti yang jari-jari yang tengah tadi. Dan yang terakhir adalah jari-jari yang bagian bawah. Fungsi jari-jari ini adalah untuk nantinya kita menaruh papan. Karena ini nanti akan digunakan sebagai rak buku. Setelah memasang jari-jari yang pendek, kita akan mengukur di bagian tengah untuk nantinya dipasang jari-jari yang menyilang atau jari-jari yang panjang dari atas sampai bawah. Lanjut ke proses pemasangan jari-jari yang menyilang. Setelah dirasa yakin dengan posisinya, kita bisa mulai mengelasnya mulai dari bagian atas, bagian bawah, dan yang terakhir
bagian tengah. Setelah memasang semua jari-jarinya, step yang terakhir adalah untuk mengelas secara keseluruhan, mulai dari sambungan kaki-kakinya, lanjut ke sambungan jari-jarinya, dan pastikan semua yang belum tersambung itu tersambung dengan sempurna. Setelah proses pengelasan selesai, kita gunakan gerinda untuk menghaluskan sambungan las di antara besinya agar terlihat lebih halus dan rapi. Seperti inilah hasilnya setelah pengelasan dan gerinda untuk setiap kaki-kaki dan jari-jarinya. Setelah membuat kaki dan rangkanya, kita lanjut ke proses perakitan. Kita rakit satu persatu dan jangan lupa untuk dilas dikit kalau belum yakin dengan posisinya. Setelah besinya terpasang semua, kita las secara keseluruhan dari setiap sambungan besi-besinya. Pastikan semua besi tersambung, karena kalau enggak, ini akan berpotensi berbahaya untuk sanak famili, keponakan, cicit, buyut, dan nenek moyang. Setelah proses perakitan dan pengelasan selesai, kita bisa lanjut ke proses pengecatan untuk membuat tampilannya lebih
minimalistik, industrialis, futuristik seperti ibu kota negara. Lanjut ke proses pengecatan. Kita cat di setiap sisi dan permukaan besi. Dan pastikan ngecatnya yang rapi dan rata ya, agar tidak grunjal-grunjal seperti jalan makadam di desa. Kita lakukan proses pengecatan 2 kali agar warnanya lebih awet dan lebih tajam, setajam silet. Dan seperti inilah hasil akhirnya. Bisa digunakan untuk rak buku ataupun rak sepatu. Tinggal tambahin papan aja di atasnya. Rak ini sangat kokoh dan kuat ya teman-teman. Saya itu punya rak sepatu itu udah 5 tahun nggak ganti-ganti dan masih awet. Baik, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar Pak Tono lebih semangat mengelas dan membuat video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam welder. Adios kotos-kotos.